Sekarang pertanyaan saya, terus sekarang dana sebesar 560 miliar rupiah yang sudah disetor untuk membayar komitmen fee, itu uang dari mana? Apakah itu uang dari hasil minta sumbangan? Atau itu uang dari hasil patungan? Adakah yang bisa menjawab? Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya lokasi sirkuit Formula E kini telah ditentukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Dari yang semula itu direncanakan di kawasan Monas, kini telah hijrah ke kawasan Ancol. Saya gak habis pikir, memang lucu sekali Formula E ini. Seperti yang sudah pernah saya katakan di video saya sebelumnya, bahwa Formula E ini ibarat buah si malakama. Mau maju kena, mau mundur ini juga kena. Nah jadi ya, kalau Formula E nanti digelar, itu ya memang karena terpaksa. Terpaksa karena apa? Ya terpaksa karena uang untuk komitmen fee ini sudah kadung di store, sudah kadung dibayar. Dan tahu tidak berapa totalnya? Totalnya ini sebesar 560 miliar rupiah. Luar biasa banyaknya kan? Nah itu semua adalah uang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Makanya Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI, yaitu Bambang Susatyo, ini pernah mengatakan bahwasanya Formula E ini harus tetap digelar karena uang yang di store itu tidak bisa dikembalikan. Nah, sedangkan jika Formula E ini tidak jadi digelar, maka resikonya malah jauh lebih besar. Mau tahu nggak apa resikonya? Resikonya adalah Anies Baswedan ini bisa dipidana dan masuk penjara. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok bisa begitu? Ya bisalah, karena uangnya ini sudah kadung disetor. Tapi eventnya ini tidak terlaksana. Makanya Anies Baswedan ini bisa dipidana dan masuk penjara. Nah, itulah resiko yang sangat besar ditanggung oleh Anies Baswedan jika Formula E ini tidak terlaksana. Nah, mengetahui resiko yang seperti itu, maka mau nggak mau ya Formula E itu harus tetap diadakan. Itu semua demi untuk menyelamatkan seorang Anies Baswedan dari jeratan hukum. Jadi Formula E diadakan itu sebenarnya bukan untuk hiburan masyarakat, tapi sekali lagi itu untuk menyelamatkan seorang Anies Baswedan. Jadi jangan heran jika Formula E nanti diadakannya terkesan asal-asalan. Bahkan tak ada bedanya sama sekali dengan balapan bom-bom kar. Lah ini kan lucu sekali, bener gak? Masa ya mau balapan Formula E ini di Ancol coba. Bahkan calon lintasannya saja masih banyak yang berlubang dan juga belum diaspal coba. Lah ini mau bikin balapan Formula E atau balapan onta? Jujur saja saya gak habis pikir dengan apa yang dikerjakan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta ini. Malah kata Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Saroni, dia mengklaim bahwa dampak keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan Formula E Jakarta nanti bisa tembus hingga 1,4 triliun rupiah coba. Lah ini gimana ceritanya coba? Belum apa-apa, sudah main klaim begitu. Lawang selama 4 tahun terakhir ini, pihak Formula E telah merugi hingga 1,9 triliun rupiah. Terus sekarang ada yang mau klaim dampak keuntungan ekonominya 1,4 triliun rupiah. Dan lebih lucunya lagi adalah dikatakan bahwa penyelenggaraan Formula E di Jakarta nanti itu tidak menggunakan sumber dari dana APBD DKI Jakarta coba. Lah siapa yang percaya? Lah ini kan sama saja bohong halus, bener gak? Katanya nanti total dana yang dibutuhkan itu 100 miliar rupiah. Dana itu sudah termasuk untuk pembangunan lintasan sirkuit hingga tribun penonton. Dan dana sebesar itu katanya ini akan berasal dari sponsor. Nah, apa benar seperti itu? Sekarang pertanyaan saya, terus sekarang dana sebesar 560 miliar rupiah yang sudah disetor untuk membayar komitmen fee, itu uang dari mana? Apakah itu uang dari hasil minta sumbangan? Atau itu uang dari hasil patungan? Adakah yang bisa menjawab? Kan sudah jelas bahwasanya itu adalah sumber dana dari APBD DKI Jakarta. Bener gak? Nah, jadi sudahlah, sebaiknya jangan terus-terusan membohongi masyarakat.
Masyarakat ini sudah semakin cerdas. Formula E ini hanyalah program pencitraan yang akhirnya menemui jalan buntu kalau menurut saya. Makanya sekarang penyelenggaraannya ini terkesan asal-asalan. Kalau boleh saya ibaratkan ya, penyelenggaraan Formula E ini mirip dengan pengerjaan sumur resapan. Semua ini terkesan asal-asalan. Bongkar pasang, akhirnya apa? Yang terserap itu bukan hanya air hujan, tapi yang terserap itu justru anggaran. Dan itu tidak bisa dielakkan lagi kalau menurut saya. Dan kalau memang penyelenggaraan Formula E ini serius, tentu sebelum jadwalnya ini diumumkan, pasti penentuan lokasi sirkuitnya ini sudah dilakukan kajian secara matang. Jadi, bukan jadwalnya ini sudah diumumkan, tapi lokasi sirkuitnya masih belum jelas. Nah, dan sekarang ketika lokasi sirkuit Formula E sudah ditentukan di Ancol, ancaman baru pun mulai membayangi. Ancaman apa itu? Ya ancaman adanya banjir rob. Ya kan nggak lucu pas mau balapan, nanti terus tiba-tiba lokasi sirkuitnya ini kebanjiran. Lah ini kan lucu sekali kalau sampai hal itu terjadi, bener gak? Nah, bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta sendiri ini pun sempat khawatir jika hal itu sampai terjadi. Lah kalau sudah Wakil Gubernur DKI Jakarta saja ini khawatir begitu, apalagi kita, bener gak? Dan kalau bicara soal banyaknya masalah terkait Formula E ini, bahkan juga sudah banyak yang menduga adanya indikasi korupsi, maka pertanyaannya, di manakah KPK saat ini? Apakah pihak KPK ini masih hidup? Padahal ya, sudah sebulan yang lalu pihak KPK ini mengatakan bahwasanya akan segera mengumumkan tersangka di kasus Formula E ini. Tapi sampai sekarang KPK belum juga mengumumkannya. Nah, ada apa dengan KPK? Jujur saja, sejak awal saya mengikuti kasus Formula E ini, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Mulai dari biaya komitmen fee yang katanya ini turun drastis dari yang semestinya 2,3 triliun rupiah menjadi hanya 560 miliar rupiah setelah dilakukan nego selama 2 malam. Nah, kemudian ketidaktransparannya Pemprov DKI Jakarta terkait bukti pembayaran yang sudah dilakukan kepada pihak Formula E. Ketika ditanya bukti pembayaran, Pemprov DKI Jakarta ini tidak bisa menunjukkan buktinya. Lah ini kan aneh sekali. Masa ya bayar sampai 560 miliar rupiah, ini nggak ada kwitansinya coba. Ini kan aneh sekali. Lawang kita yang beli minyak goreng saja di minimarket yang nggak nyampe 50.000 rupiah saja, itu ada bukti pembayarannya. Bener gak? Lah masa yang bayar sampai 560 miliar rupiah, ini nggak ada bukti pembayarannya coba. Saya gak habis pikir. Nah, kemudian yang terakhir, Anies Baswedan ini juga menolak diinterpelasi oleh fraksi PDIP dan PSI. Bahkan dia sampai menggalang kekuatan untuk menolak interpelasi dengan memberikan jamuan makan malam kepada 7 fraksi lainnya. Nah, semua kejanggalan-kejanggalan itu seakan-akan tidak tersentuh oleh KPK. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan saya, ada apa dengan KPK? Mungkin penonton di channel 2045 TV ini ada yang tahu. Ya silakan berikan komentar di bawah. Ya saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, jangan lelah kawal terus kasus Formula E ini dan tidak lupa saya ingatkan jaga NKRI. Ya saya pikir itu, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.